Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Izzatul Azizah, dosen Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsep kebidanan. Dalam mengajar, saya dengan tim teaching. Mata kuliah konsep kebidanan berbobot 4 SKS dengan tatap muka 1 kali seminggu. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam mengembangkan pembentukan karakter diri sebagai bidan yang handal, berwibawa, bertanggung jawab, unggul dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep kebidanan sesuai standar profesi bidan dengan benar. Materi pembelajaran meliputi falsafah kebidanan, sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan, paradigma asuhan kebidanan, dasar pemikiran teori kebidanan dan model konseptual asuhan kebidanan, peran fungsi bidan dan praktek profesional bidan, kemudian tentang bidan delima, selanjutnya manajemen kebidanan sebagai metode pendekatan pemecahan masalah, sistem penghargaan dan pengembangan karir untuk bidan, pemasaran sosial jasa asuhan kebidanan, dan yang terakhir tentang proses perubahan dalam kebidanan. Sistem pembelajaran yang dilakukan saat masa pandemi adalah secara online menggunakan e-learning Urindo yang dapat diakses pada laman digital.urindo.ac.id. Metode pembelajaran yang saya gunakan saat perkuliahan adalah ceramah dan diskusi. Pada saat proses pembelajaran, saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa tentang materi yang saya sampaikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan interaksi dan mahasiswa menjadi lebih paham dengan apa yang telah disampaikan. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa berdasarkan 4 komponen. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas. Kedua, tugas individu atau kelompok. Ketiga, ujian tengah semester atau UTS. Dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS. Indikator penilaian dan penugasan, baik individu maupun kelompok, selalu saya sampaikan di kontrak perkuliahan sebelum memulai proses pembelajaran yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Berikut adalah video saya saat mengajar di pertemuan pertama tentang falsafah kebidanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Siang Bu. Semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, setelah tadi saya jelaskan tentang RPS konsep kebidanan, kita masuk ke materi kita hari ini, pertemuan 1 tentang falsafah kebidanan. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah Bu. Ya Bu. Ya. Kita belajar tentang falsafah kebidanan. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan hari ini yang pertama itu, mahasiswa mampu menjelaskan definisi bidan. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan filosofi kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan praktik kebidanan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan. Nah, sudah terlihat slide di sini? Ada gambarnya? Ada Bu. Siapa itu bidan? Ada yang mau menjawab siapa itu bidan? Bidan itu siapa? Bidan itu yang membantu bayi baru lahir, ibu hamil, dan ibu nifas Bu.
Oke, terima kasih Mbak Naf atas jawabannya, bagus ya. Tadi kata Mbak Naf Zakia, bidan itu adalah yang membantu ibu hamil, melahirkan, dan ibu nifas. Oke, ada yang lain, ada yang mau menambahkan. Siapa itu bidan? Bidan itu seorang yang telah melakukan pendidikan kebidanan dan sudah lulus uji kompetensi dan sudah diakui kalau misalkan dia itu seorang bidan. Oke, bagus sekali ya Mbak Yolanda. Tadi jawabannya bidan itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan dan diakui ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih pengertian bidan itu. Nah, bidan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan ya, kita punya Undang-Undang kebidanan. Undang-undangnya nomor berapa? Undang-undangnya nomor 4 Tahun 2019. Nah, menurut undang-undang tersebut, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Nah, sedangkan yang kedua menurut ICM atau International Confederation of Midwives tahun 2011, seorang bidan itu adalah orang yang berhasil menyelesaikan program pendidikan kebidanan yaitu diakui di negara tempat dia berada dan yang didasarkan pada kompetensi esensial ICM untuk praktik kebidanan dasar dan kerangka kerja standar global ICM untuk pendidikan kebidanan yang telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi terdaftar atau lisensi secara hukum untuk berlatih kebidanan dan menunjukkan kompetensi dalam praktik kebidanan. Nah, ini adalah pengertian bidan menurut undang-undang dan menurut ICM ya. Nah, tadi menurut undang-undang kebidanan, bidan itu adalah seorang perempuan ya. Kenapa bidan harus seorang perempuan? Ada yang bisa jawab? Kenapa bidan itu harus seorang perempuan? Di undang-undang tersebut ditulis tadi bidan adalah seorang perempuan, seorang wanita gitu kan. Kenapa bidan harus seorang perempuan? Kira-kira? Karena bukan perempuan kan hamil dan melahirkan. Jadi kalau misalkan bidannya laki-laki, itu kan bidannya nanti nggak ngerasain gimana hamil sama ngelahirin gitu, Bu. Jadi kan kalau perempuan kan, oh nanti kita kayak gitu, nanti buat jadi pelajaran gitu, Bu. Nanti kalau misalkan kita punya anak. Berarti sesama perempuan itu bagaimana? Intinya kalau misalkan seperti itu, perempuan kan sama-sama merasakan gitu ya. Namanya itu apa? Apa ya, Bu? Kira-kira apa? Bondingnya gitu ya, Bu ya? Bonding antara sesama perempuannya itu kuat gitu ya. Iya, Oke, Bu. terima kasih ya Mbak Yolanda atas jawabannya. Oke, yang lain. Kira-kira kenapa sih bidan itu harus seorang perempuan? Saya maunya laki-laki gitu. Gimana? Ayo, alasan kenapa di Indonesia itu bidan itu harus seorang perempuan. Kalau dilihat dari budaya, kira-kira bagaimana? Ya. Kalau misalnya bidannya laki-laki untuk nolong ibu hamil melahirkan itu sepertinya kurang gimana gitu ya, Bu? Kalau ya kurang gimananya itu kurang apa ya? Kurang garam atau kurang apa? Enggak etis aja gitu kalau misalnya ditolong sama laki-laki. Malu ya kalau kebanyakan masyarakat kita itu malu ya kalau misalkan kita ditolong persalinan itu oleh laki-laki. Nah, kenapa sih di masyarakat Indonesia itu atau undang-undang kita itu bidan itu harus orang perempuan? Nah, ini salah satu alasannya masyarakat Indonesia masih menganut budaya ketimuran yang kental ya. Nah, diharapkan dengan memberikan pelayanan kebidanan sesama perempuan bisa menumbuhkan perasaan dekat tadi ya seperti yang
disampaikan oleh Mbak Yolanda gitu ya, kalau sama perempuan itu dekat gitu ya. Kalau udah dekat otomatis nanti pasien juga akan merasa nyaman. Nah, sehingga hal tersebut menumbuhkan prinsip di dalam profesi ini bahwa, nah ini tadi kata-kata yang susah terucap adalah bidan adalah partner perempuan ya. Jadi karena budaya kita ini masih kental sekali budaya timurnya, sesama wanita itu biasanya lebih dekat dan lebih nyaman, sehingga di kita itu istilahnya bidan itu adalah sebagai partner perempuan. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ada nggak sih bidan laki-laki? Ada jawabannya ya. Kalau menurut Undang-Undang Kebidanan tadi adalah wanita. Tapi berbeda halnya kalau misalnya di luar negeri. Tadi kan ICM tidak menyebutkan dia mau wanita atau mau laki-laki gitu ya. Nah, diperkenalkan ini ada nih artikel Christian. Dia adalah bidan pria satu-satunya di Perth. Jadi di luar negeri itu ada yang namanya bidan laki-laki. Jadi jangan heran kalau di luar negeri sana ada yang bidan laki-laki. Nah, kemudian tadi adalah tentang definisi bidan. Yang kedua, kita akan belajar tentang filosofi kebidanan. Apa itu filosofi kebidanan? Filosofi kebidanan adalah keyakinan atau pandangan hidup bidan yang digunakan sebagai kerangka pikir dalam memberikan asuhan kebidanan. Ya, jadi keyakinan atau pandangan hidup seorang bidan itu namanya filosofi kebidanan. Nah, dalam filosofi asuhan kebidanan dijelaskan beberapa keyakinan yang mewarnai asuhan kebidanan. Yang pertama, keyakinan tentang kehamilan dan persalinan. Yang kedua, keyakinan tentang perempuan. Tiga, keyakinan mengenai fungsi dari profesi dan pengaruhnya. Selanjutnya, keyakinan tentang pemberdayaan dan membuat keputusan itu bagaimana. Keyakinan tentang asuhan. Keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan, karena kita sebagai bidan itu tidak mungkin nanti kerjanya individu terus gitu ya, tidak mungkin kerjanya sendiri, pasti harus ada kolaborasi maupun kemitraan. Kemudian yang selanjutnya sebagai profesi bidan mempunyai pandangan hidup Pancasila. Kemudian filosofi yang ke-8, bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat. Kemudian, pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa remaja ya. Jadi kalau kita melahirkan tidak hanya melahirkan, kita juga mempunyai tugas untuk perkembangan anak tersebut dari dia lahir sampai anak tersebut menginjak remaja sampai dewasa gitu ya. Kemudian yang terakhir, keyakinan tentang keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah atau daerah yang membentuk masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia yang terhimpun di dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah beberapa filosofi asuhan kebidanan yang dijelaskan dalam keyakinan dan mewarnai asuhan. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Nah, sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Dan itu dibagi menjadi 3, layanan kebidanan primer, layanan kebidanan sekunder, dan layanan kebidanan tersier. Nah, pada layanan kebidanan primer, bidan sepenuhnya, layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan itu sendiri. Kalau sekunder, layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan. Nah, layanan kebidanan tersier
adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolak persalinan. Juga layanan rujukan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau ke profesi kesehatan lainnya. Nah, layanan kebidanan yang tepat akan meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya di pertemuan hari ini kita membahas tentang praktek kebidanan. Apa sih praktek kebidanan? Nah, praktek kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan pelayanan atau asuhan kebidanan kepada klien dengan pendekatan manajemen kebidanan, ya. Standar praktik bidan adalah wewenang atau batasan kewenangan dalam melaksanakan praktek kebidanan yang meliputi 24 standar dan dikelompokkan menjadi 5 bagian, ya. Jadi kalau ditanya berapa standar praktik bidan, jawabannya ada berapa standar praktik bidan? Ada 24. Standar praktik bidan ada 24, ya, dikelompokkan menjadi 5 bagian. 5 bagiannya apa, Bu? Nah, 5 bagiannya adalah yang pertama, standar pelayanan umum terdiri dari 2 standar. Yang kedua, standar pelayanan antenatal terdiri dari 6 standar. Yang ketiga, standar pertolongan persalinan terdiri dari 4 standar. Yang keempat, standar pelayanan nifas terdiri dari 3 standar. Dan yang kelima adalah standar penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal terdiri dari 9 standar. Kita total 2 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 9. Berapa totalnya? Berapa totalnya? 24. Ada 24, ya. Ini adalah standar praktik bidan. Standar praktik bidan, ingat tadi ada 24 standar yang dibagi menjadi 5 bagian, ya. Pelayanan umum, antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan yang terakhir adalah penanganan kegawat daruratan obstetri dan neonatal. Nah, kemudian kajian yang terakhir tentang asuhan kebidanan. Apa sih asuhan kebidanan? Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Nah, asuhan kebidanan juga adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan atau masalah kebidanan, misalnya pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi wanita, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah pengertian dari asuhan kebidanan, ya. Seperti itu. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Nanti ada tugas, ya. Ini tugasnya. Tadi literatur dari berbagai sumber tentang falsafah kebidanan. Jadi silakan nanti kalian membuat suatu makalah tentang falsafah kebidanan dari berbagai sumber. Nanti dikumpulkan melalui email saya paling lambat sehari sebelum pertemuan selanjutnya, ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang, ada yang ingat tadi di pertemuan kedua kita belajar apa? Untuk pertemuan selanjutnya? Udah lupa ya? Oke, di pertemuan kedua nanti kita akan belajar tentang sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan berdasarkan perkembangan bidan di Indonesia maupun di luar negeri, ya. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu materi pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan saat perkuliahan minggu depan. Gitu. Baik. Bertanya, Bu.
Boleh, silakan. Siti Devi. Untuk tugasnya individu atau kelompok, Bu? Untuk tugasnya individu ya, untuk tugasnya individu dikerjakan dalam bentuk makalah, dikumpulkan melalui email ya, dikirimkan 1 hari sebelum perkuliahan selanjutnya. Ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya atas waktunya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.